Ada cerita apa hari ini Bunda? Hari ini semalam sih sebenarnya ceritanya. Jadi semalam itu Bunda mencoba meditasi. Karena pas tengah malam itu kan memang rutinitas ya, mulai rutin. Kalau tiap malam itu ingin buang air kecil karena baby udah makin gede kan, udah trimester ketiga. Oke. Tapi akhir-akhir ini ngerasa pegel-pegel banget di badan. Okay. Ya sebenarnya wajar sih dirasakan sama ibu hamil di trimester ketiga, tapi kan harus ini ya, ada cara untuk menghilangkan atau mengurangi rasa pegel-pegel di badan itu biar istirahatnya nyaman. Nah, akhirnya apa cara yang Bunda lakukan? Akhirnya Bunda mencoba untuk meditasi itu tengah malam. Suasana hening kan, nah ya Kayla lagi tidur, terus Bunda meditasi. Proses meditasinya lebih ke menerima rasa sakit itu, pegel-pegel itu, kemudian merefleksikan apa sih yang menyebabkan pegel ini dan hal positif apa atau hikmah apa yang bisa diambil dari rasa pegel-pegel itu. Terus hasil dari meditasi itu jadi kayak meditasi di yoga itu ya, yoga ibu hamil, kayak prenatal gentle yoga itu, berdiam diri, kemudian merasakan apa yang ada di tubuh, terus sama berbicara dengan tubuh dan juga janin, kayak gitu. Kemudian juga menghadirkan secara batiniahnya menghadirkan Allah dengan doa. Berarti kayak konsepnya kayak muhasabah gitu. Betul, kayak muhasabah. Terus ternyata alhamdulillah, masya Allah ya, yang didapat dari meditasi itu, rasa pegelnya itu hampir nggak ada, bukan hanya berkurang. Karena proses menerima itu terjadi. Menerima rasa pegel, rasa capek, susah tidur. Iya betul, rasa yang buang air kecil terus, baru bertidur bentar, udah kebelet lagi, kayak gitu. Memang itu dialami oleh semua ibu hamil kalau misalnya sering buang air kecil. Iya, di trimester ketiga ya utamanya, karena kan janin sudah semakin ke bawah. Dan volumenya juga semakin penuh dengan besar janin kan. Jadi memang ketekan. Nah ternyata dari proses meditasi itu mendapatkan semacam insight dari diri sendiri, untuk diri sendiri dan janin, kalau pegel ini sebenarnya harus disyukuri. Karena apa? Karena semakin pegel, semakin kerasa macam-macamnya itu justru semakin mendekatkan kita, bunda, ayah, sama pertemuan dengan baby gitu. Itu yang kemudian Bunda membesarkan rasa itu, pikiran itu daripada rasa sakitnya. Bagus benar ini. Nah, dari situ akhirnya rasa sakit itu hilang, benar-benar nggak ada sama sekali, karena yang dibesarkan adalah rasa syukurnya. Rasa syukur, kemudian di meditasi itu kemudian proses komunikasi dengan janin juga berjalan ya. Ngomong sama janin, semakin ke bawah ya nak, nanti lancar lahirannya, kita kerjasama ya bunda, ayah, baby, nanti lancar semuanya gitu, cepat lahirannya gitu, bukaannya cepat, gitu. Dan janin itu walaupun masih di perut, ternyata ketika diajak komunikasi dia nyambung. Gitu ya? Iya. Contohnya apa? Contohnya kan gini, hamil kedua ini tuh kerasa banget gerakannya itu lebih ekstrim dibanding hamil pertama. Entah itu dialami semua ibu hamil atau memang tiap kondisi berbeda ya. Tapi memang kerasa banget. Nah dengan komunikasi itu ternyata janin memahami. Kalau misalkan secara simpel ya, bilang sama janin, sama baby, nak sebentar dong, tenang dikit, tenang bentar dong ya, bunda masih sakit nih gitu. Itu kemudian dia geraknya lebih smooth dibandingkan sebelumnya. Artinya kan sebenarnya diajak komunikasi juga nyambung gitu loh. Masya Allahnya ternyata Allah itu ketika menitipkan atau mengkaruniakan sesuatu itu gak akan terlepas dari fitrah
saling memahaminya gitu. Entah itu dari suami istri, orang tua ke anak. Nah itu fitrah orang tua ke anak yang kemudian juga hadir dalam meditasi itu gitu. Akhirnya ngajak komunikasi. Terus apalagi ini ya, kalau berbicara soal perempuan itu kalau udah jadi ibu, udah jadi istri, itu kan Allah berikan sifat tawadud. Sifat tawadud. Tawadud itu kan penyayang ya. Jadi perempuan itu diberkahi sifat tawadudnya Allah, sifat penyayangnya Allah. Jadi dalam kondisi apapun, perempuan, utamanya seorang ibu, seorang istri, itu yang dimaksimalkan adalah penyayangnya, maka beres semua urusan. Dibesarkan rasa kasih sayangnya. Kasih sayang dibesarkan, maka semua urusan beres, termasuk sakit betul-betul itu. Menarik. Nah, sehingga kalau misalkan nih ya terjadi kasus ataupun ya di sekitar kita banyak lah ya seorang ibu yang tega marah sama anaknya, tega melakukan hal kasar kepada anaknya, itu berarti ada kemungkinan si ibu keluar dari fitrahnya, atau dia mungkin tidak menyadari, atau dia mungkin nggak sadar bahwa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan sifat al-wadud betul ke dia. Jadi, nah makanya penting untuk memahami diri itu, untuk kembali ke fitrah kita sebagai perempuan. Membesarkan rasa sayang bukan membesarkan permasalahan, membesarkan ego, membesarkan problem gitu. Nah, kembalinya ke rasa sayang itu gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ketika seorang ibu marah ke anak, marah ke suami atau ke siapapun lingkungan yang paling dekat dengan dia, utamanya keluarga, itu justru yang merasa bersalah, jauh lebih bersalah itu seorang ibu. Berarti kalau misalkan ada seorang ibu atau orang tua gitu ya, dalam konteks ini adalah ibu, dia kok marah sama anaknya, setelah marah kok biasa saja, itu berarti something problem ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena sifat merasa bersalahnya itu adalah salah satu sifat al-wadud yang Allah berikan. Harusnya menyesal kan ya, harusnya bersalah. Betul. Makanya kalau di komunitas ibu-ibu yang ini ya suka sharing tentang parenting kayak gitu-gitu, banyak banget yang cerita mereka itu ketika anaknya terlelap tidur, mereka peluk erat-erat, mereka sambil menangis minta maaf sama anak-anaknya. Walaupun mungkin besoknya juga marah lagi sih, tapi itulah al-wadudnya. Dan mungkin rasa marahnya hari pertama dan kedua yang setelah nangis itu mungkin akan berbeda. Ada penyesalan lah di sana. Begitu. Iya, menarik. Jadi seorang ibu itu kalau dia menghadapi anak yang mungkin bandel ya, harus ingat sifat al-wadud ini ya. Betul. Iya. Apalagi kalau misalkan seorang ibu hamil tadi ya, yang dia mungkin sangat merasa nggak enak kondisinya segala macamnya, mau tidur mau bagaimanapun, miring susah, lagi terlentang, apalagi murab ya, nggak bisa dong. Dia harus ingat ini ya, sifat al-wadud. Dan Allah berkahi Allah berikan sifat al-wadud itu berkahnya luar biasa. Banyak permasalahan yang akan selesai dengan al-wadud itu. Ya, menarik sekali sharingnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.